Dari wahyu itu mengajari umat Islam, kalau orang bersumpah terus dia diingkari, maka wajib kafarot. Begitu. Gimana sih ini orang ini? Nggak percaya. Berat. Begini. Gini. Tenang. Ini. Anda ini pura-pura nggak nyambung atau pura-pura mea. Dengar. Loh, Dia mengucapkan itu berdasarkan hawa nafsu dia. Makanya surat An-Najm ayat yang ketiga tadi, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Ayat itu menjadi ayat gombal gambol. Tetapi ketika mereka mengikuti perkataan Muhammad, petani mengalami gagal panen. mana? Dalilnya coba tunjukkan. Dalilnya mana lagi? Jangan ngeles. Nanti itu ujung-ujungnya hadis yang mau memfitnah Nabi Muhammad. Memfitnah Muhammad katanya. Makanya Sungguh orang-orang Islam harus belajar kepada Edis TV. Baik. Tenangkan diri dulu, Bang. Gimana? Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Bila perlu panggil ustadz agar dikelilingi ustadz supaya tenang. Kalau petani kurma sudah diprank oleh Muhammad, maka tidak menutup kemungkinan umat muslim juga diprank sama Muhammad. Tadi Anda katakan dua-duanya wahyu. Hadis wahyu, Quran wahyu. Mana lebih tinggi Quran dan hadis? Lebih tinggi Quran. Berarti ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Kok bisa wahyu level 2? Lampung. Toleransi kan aman. Iya. Saya nggak begitu dalam Bang belajar. Ibaratnya begitu memahami tentang perbandingan agama. Gini Bang. Tapi sementara iman yang ada yang kita pegang sekarang, pengetahuan apa yang kita punya seperti apa, bebas kok. Di Islam juga semuanya ada. Ada ketoleransian agama, kitab ada 4, imam ada 4, siapapun boleh memilihnya. Baik. Pertama statement Anda itu saya sangat setuju bahwa biarlah Islam mengurusi agama Islamnya. Biarlah Kristen mengurusi kekristenannya. Tetapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang, Bang, orang Islam itu sibuk bahas agama Kristen. Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen. Ustadz Adi Hidayat bahas agama Kristen. Ustadz Firanda bahas, banyak ustadz bahas agama Kristen, Bang. Nah, ketika orang Kristen speak up, berbicara, lalu orang Islam mulai mewek-mewek. Marilah kita jaga persatuan. Janganlah kita mengurusi iman orang lain. Loh, gimana sih? Bukankah Anda yang memulai dulu membahas agama kami? Kami sebagai abang kalian, sebagai saudara tua kalian, harusnya kalian itu sungkem. Oh, agama baru kemarin sore sosok ajarin gitu loh, Bang. Islam itu kan agama yang baru datang kemarin sore. Kalau dibandingkan hal-hal yang sama kayak agama gitu yang nggak boleh, sudah Pak. lebih dahulu. Bukan hal-hal yang kayak gitu yang nggak boleh. Saya ulangi lagi, Abang 13 tahun belajar Islam. Kalau Abang bilangnya agama, mau yang agama si A, si agama si B, itu mau kemarin sore ataupun nggak kemarin sore, pasti kan Abang belajar juga kan tentang kenabian, imannya Nabi Ibrahim, kan Abang belajar juga kan. Saya sudah belajar itu semua, Bang. Nah, Di dalam hal-hal yang Al-Quran, kita bilangnya kalau kita, oh kemarin sore, memang di sejarah dijelaskan Nabi Muhammad datang ke Mekah itu membawa agama baru. Tapi setelah kita kaji kan memang ketentuan-ketentuan, bahkan di kitab Abang, kitab Abang kitab apa? Injil, Zabur, Taurat kan? Injil, Taurat. Nah, Injil, Taurat di semua di sana dijelasin tentang kapan kedatangannya Nabi Muhammad. Di sana dijelaskan Nah, itulah sejarahnya, fitnah yang kan? nyata, Bang. Itu adalah fitnah yang nyata. Bang, kok bisa, Bang? Anda tidak pernah gini, Bang. Anda tidak pernah menyentuh Injil, tidak pernah menyentuh Taurat.
Lalu Anda bilang di dalam situ dijelaskan tentang Muhammad. Sungguh Anda telah memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Loh, bagaimana Anda katakan sesuatu yang Anda tidak pernah sentuh? Bagaimana Anda komentari sesuatu yang tidak pernah Anda buka? Disinilah saya mendidik orang Islam supaya tidak mengucapkan sesuatu hal yang tidak diketahuinya. Betul. Maka dari itu kan Bang saya bilang, semua bebas berbicara atas pengetahuannya. Kan mungkin saya memang belum pernah sentuh, tapi saya pernah mendengar kata guru, kata siapa. Kan masa kita nggak percaya dengan katanya guru? Kalau memang misalnya yang mereka ajarkan salah atau gimana, ya bisa kita telaah lagi, bisa kita ulang lagi. Nah, makanya saya bilang Bang, Islam adalah korban daripada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh ulama-ulamanya. Iya, dibilang di dalam Injil dan Taurat ada Muhammad. Kagak ada, Bang. Difitnah lagi. Tanda nubuat kenabian itu adalah berupa daging di belakang punggung. Merah kehitam-hitaman dan berbulu alias tompel. Sejak kapan tanda kenabian berupa tompel, Bang? Nanti orang-orang bertompel semua jadi nabi. Di dalam Taurat dan Injil tanda kenabian bukan berupa tompel. Tanda kenabian itu bernubuat dan bermukjizat. Iya betul, setuju saya kalau yang itu. Iya, tapi tanda kenabian menurut Muhammad bukan bernubuat dan bermukjizat, tapi tompel. Gimana? Oke lah Bang, kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya Bang ya. Oke siap Bang. Oke, Aman-aman. terima kasih. Saya turunkan ya. Itulah teman-teman ya. Saya masih percaya teman-teman. Saya masih percaya dan saya memiliki secercah harapan bahwa masih ada di dunia ini orang Islam yang ngerti agama Islam. Hanya saya belum dapat orangnya. Ya, jangan memaksa saya atau jangan menyuruh saya mengimani sesuatu yang tidak saya dapatkan. Kalau saya katakan di dunia ini tidak ada orang yang ngerti agama Islam, itu yang saya alami. Ribuan orang Islam saya ajak diskusi, tidak satu pun di antaranya mengerti agama Islam. Gimana? Yuk, silakan. Makasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih. Yuk, kita kasih naik ada ini santri kopok lagi. Aldi. Yuk kita kasih naik Aldi Khan. Santri kapok udah bosen. Kemarin dia santri kapok lagi. Ya Aldi Khan, selamat malam. Selamat sore, selamat malam. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Ini udah mau jam 11 malam loh Bang. Selamat sore bagaimana? Udah jam 10 malam nih. Yo silakan. Iya, nyalakan kamera Anda. Belum bisa kayaknya ini. Udah bisa Bang. Saya bantu tuh. Sudah saya kirimkan permintaan dan sudah ada di layar Anda. Silakan Anda terima atau Anda simpan. Dia lagi nggak pakai baju ini. Banyak alasan. Oke Bang, saya turunkan dulu kalau begitu. Mau lihat nih. Ya silakan, nyalakan kamera. Hah? Atau persiapkan dulu lah. Saya tidak mau memaksakan Anda. Nanti Anda. Ini oke, yuk. Ini santri kapok kita kasih kesempatan sebentar teman-teman. Ini kemarin sudah naik santri kapok ini, sekarang mau naik lagi nih. Nggak kapok-kapok nih orang ini. Tidak sesuai dengan namanya. Santri kapok. Edis kapok juga. Ya. Silakan santri kapok. Dengar nggak kameramu. suaraku? Kedengeran. Dengar nggak suaraku? Kedengeran.
Kenapa kalau saya mau Ini naik gelas kok ajaib nih dinaikin? teman-teman ya. Hmm? Kenapa Sebentar, kok nggak santri langsung kapok. dinaikin? Hmm? Yang ngantri bang, yang naik aja banyak. Gini, Ya bilang aja, tinggal ngantri nanti santri kapok kayak gitu jam 12 malam apa-apa. Ayo kita mulai. ini santri kapok. Saya cuman ingin mengkonfirmasi aja nih. Kemarin kamu sudah mengakui bahwa umat Islam berseru-seru kepada orang mati, betul? Yang mana? Ulangi, yang mana? Umat Kata-katanya Islam yang begini bagaimana? nggak? Ya Rasulullah, bener nggak? Udah, jangan bahas itu. Kita bahas aja yang ayat takut. wa mayantikul hawa. Wa mayantikul hawa ilama huwa wahyu. Oh, Ayo. mau yang kemarin, Ya, Oke, baik. kamu ya saya terangkan Baik. biar jelas. Ya, Baik. coba. Di dalam Quran Kepahamanmu surat sampai An-Najm, tenang. Ya. Kita bisa nggak bicaranya gantian, biar enak. Iya, gantian. Kamu dulu. Baik. Di dalam surat An-Najm, suaranya balik ke sini. Apakah Anda menyetel satu perangkat lain? Enggak, saya enggak. Masa balik ke situ? Halo? Kalau saya bicara, suara saya balik ke sini, menggema. Oh, bentar. Saya tak pakai headset aja ya. Sabar penonton. Bentar. Soalnya kamu banyak mengejek umat muslim. Mengejek, padahal benar yang saya katakan kok mengejek. Mengejek dari mana? Heran saya, banyak orang muslim mengira saya mengejek. Padahal yang saya katakan tentang agama Islam semuanya benar. Kok enggak mengejek bagaimana, wong buktinya sudah banyak kok. Sudah banyak Oke. buktinya, sudah saya rekam. Di dalam surat An-Najm, Ya. di dalam surat An-Najm Ya. ayat yang ketiga dan keempat. Hmm. Wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya Ilama huwa. itu. Kamu salah. Illa. Baca yang benar dulu. Ilama huwa wahyu. Bukan in huwa. Baik. Ilama Tidaklah huwa wahyu. yang Kamu nanti diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia. Betul? Betul. Terus Jadi berangkat dari apa ayat itu. kesalahannya? Coba suara Anda agak dekatkan karena terlalu kecil. Ya, betul. Terus Baik. Nah, pas segitu. Jadi berangkat dari ayat itu, maka yang diucapkan Muhammad itu bukanlah dari hawa nafsunya, tetapi ya, dari yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Betul? ya, betul. Kamu Baik. paham Lalu itu sekarang kita buka namanya. di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama dikatakan, Ya ayuhan nabiyu, wahai nabi, Ya. mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi kamu? Kamu hendak menyenangkan istri-istrimu. Ya. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya Muhammad, dia mengharamkan sesuatu yang halal bagi dia. Apa Ya. itu? Apa? Bentuknya apa? Bentuknya perkara yang halal diharamkan oleh Nabi sendiri padahal Menggauli budak-budak. kalau kamu bahasanya menggauli budak-budak, berarti ada berapa budak yang digauli Nabi? Satu orang namanya Dua Maria saja. Al-Qibtiyah. Nah, Maria Al-Qibtiyah. Kamu diralat bahasanya menggauli satu budak yang Baik, bernama Maria menggauli satu Al-Qibtiyah. budak. Baik. Ya, betul. Di situ, tenang. Di situ Muhammad menggauli Maria Qibti di ranjangnya Hafsah, betul? Betul. Kamu nggak salah, betul. Terus lanjut. Nah, ketika Muhammad menggauli kalau teman-teman nggak tahu menggauli karena banyak di sini generasi Z nih nggak tahu menggauli itu apa sih? Generasi Z, gini dengar, menggauli itu maksudnya berhubungan seksual. Iya, betul. Jadi Menggauli Muhammad, itu tenang. Jadi Muhammad berhubungan badan dengan seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah di ranjang istrinya dia yang bernama Hafsah. Nah, itu membuat Hafsah marah sekali. Ya Rasul, tega engkau ya Rasul.
Tega Mana- kamu mana- menggauli perempuan lain di ranjangku sendiri. Terus mana ayat yang mengatakan kalau Hafsah ini marah? Kok kamu bisa mengatakan marah? Ya Rasul, Baik, kenapa kamu- baik, baik. kenapa Kita kamu- akan tampilkan, kita akan tampilkan. Bagus, tampilkan. Baik, kita akan bacakan ya. Bagaimana Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjang Hafsah? Ya. Waduh, Anda tidak tahu riwayat ini, saudara-saudara. Ya terus. Baik, Terus kepahamanmu itu sudah salah. Nanti saya balikan akan ya, lanjut. saya balikan kamera saya. Sabar. Ya. Saya balikan kamera saya. Ya. Ini sungguh nekat yang nyata mereka ini. Tidak tahu cerita yang sangat familiar ini. Ya, perhatikan. Ya. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabul nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan perkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Terus. Ah. Ya, terus. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Stop. Kamu tahu nggak kenapa kok Rasulullah mengharamkan terus ditegur oleh Allah? Mengharamkan Karena ya, istrinya Muhammad yang namanya Hafsah, dia cemburu. istrinya Muhammad. Oh ya, terus cemburu. Gini, di mana Muhammad menggauli Maria Qibtiyah? Di rumahnya Hafsah. Iya, di rumahnya Hafsah, di Ya, ranjangnya Hafsah. Yang mengatakan kalau Hafsah ini marah-marah mana tulisannya? Terus apa yang menyebabkan Muhammad mengharamkan? Kalau dia tak marah. Nah makanya kamu mau tak terangin yang ahlinya Islam kayak gitu, jangan seotakmu sendiri kalau memaknani tafsir. Baik, Kamu kita bacakan. bacanya Kita sudah bacakan, benar. kita Ya, bacakan. ya. Ibrahim ibnu Yunus ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Ya. Kenapa mereka menghalang-halangi Muhammad untuk tidak mendekati Maria Qibtiyah? Ya. Karena pada waktu itu adalah giliran daripada Hafsah. Seharusnya Muhammad tidur dengan Hafsah, tapi Muhammad malah tidur dengan Maria Al-Qibtiyah. Itulah yang membuat Baca terus. Itulah yang membuat Hafsah cemburu. Ya, terus. Lalu Muhammad berkata bahwa dia tidak akan lagi nih, perhatikan nih kata-katanya. Maka istri beliau berkata, "Wahai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Nah, terus stop dulu. Saya mau tanya. Modiar koen. Nah, apa namanya? Kamu saya menerangkan kayak gitu. Ini namanya bukan saya diskusi. tidak memfitnah santri kapok. Saya itu mengutip fakta walaupun orang Islam sering melihat saya sebagai seorang pemfitnah, bermulut Lanjutkan kotor. saja. Padahal yang Lanjutkan saya saja. katakan benar. Ya lanjutkan saja dulu itu. Maka urusan. Nabi mengharamkan ibu Ibrahim, maksudnya Maria Al-Qibtiyah itu, karena punya anak dia nanti dari Muhammad. Itu atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu yang halal bagimu?" Nabi bersumpah kepada istrinya, nih, bahwa dia tidak akan menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Allah begitu cepat kalau Allah begitu cepat kalau ngurusin urusan kelaminnya Muhammad. Ya, Sangat peduli, Allah sangat peduli, sangat senang kalau Muhammad menggauli budak-budaknya. Ya, terus.
Makanya Allah langsung cepat-cepat menurunkan ayat, wahai Nabi, mengapa Itu kamu, kau haramkan Nis. sesuatu yang telah Cukup, Bra. dihalalkan bagi. Cukup. Baik, sekarang ke pertanyaan awal. Gini, yang keluar Yang dari mulut dipermasalahkan Muhammad, apa? tenang. Kita kembali ke tema surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah yang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu, betul? Betul. Ketika dia mengharamkan Maria Kiptia, perkataannya itu dari hawa nafsunya atau dari wahyu? Dari itu muncul dari wahyu. Kalau wahyu kenapa ditegur? Makanya itu kamu nggak tahu. Begini saya terangkan. Mau terangkan nggak? Kalau kamu nggak mau tak terangkan ya sudah. Silakan kita mendengar sekarang. Begini Ya. ya, bahwa surat At-Tahrim ayat 1 itu kejadiannya itu memang Nabi menghalalkan perkara yang haram. Terus ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril, turun ayat ini, Muhammad kenapa kamu Maria Kipti ini kan halal bagimu, kenapa kok kamu karena membela kedua istrimu Hafsah sama Aisyah kamu mengharamkan perkara yang halal. Budak kan halal untuk dia bukan istrinya, itu budak itu dalam agama Islam itu halal untuk ditiduri sama seperti istri. Yang pertama. Terus Allah turun itu karena Muhammad ini punya sifat yang dijaga oleh Allah untuk tidak berbohong. Dan Al-Quran ini, ayat ini itu bisa disimpulkan. Yang ditanya apa, yang dijawab Bentar. apa? Oh, lah kamu mau tak terangkan apa enggak? Ini Santri, Al-Quran kalau menerangkan waktu begini. Muhammad mengucapkan haram menggauli Maria Kipti, itu Ya. ucapan itu berdasarkan wahyu atau dari hawa nafsunya? Berdasarkan wahyu. Kalau Disuruh berdasarkan kayak wahyu, begitu. kenapa Allah menegur wahyunya? Itu hikmahnya. Gimana Anda ini nyambung atau tidak son? Ini hikmahnya Santri, begini. kalau itu wahyu dari Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad? Bukankah itu wahyu dari Allah sendiri? Dari wahyu itu mengajari umat Islam kalau orang bersumpah terus dia diingkari maka wajib kafarot. Begitu. Gimana Loh, sih ini orang ini? Kamu nggak percaya? Berat. Begini. Gini. Tenang. Ini. Anda ini pura-pura nggak nyambung atau pura-pura PA. Loh, Dengar. Gimana? Muhammad bersumpah. Dengar. Demi Allah, Maria Al-Qibtiyah haram bagi saya. Saya tidak akan lagi menidurinya. Ketika dia ucapkan begitu, ucapannya itu dari hati hawa nafsu dia atau dari wahyu Allah? dari wahyunya Allah karena ini ayat turun. untuk Makasih Bang diambil Ceki, makasih Nah. Bang Ceki, makasih. Begini. Terus, Kalau itu wahyu dari Allah, iya, kamu tahu wahyu nggak? wahyu itu apa? adalah sesuatu yang datang dari Allah. Lewatnya siapa? Lewat Jibril terserahlah. Loh, yang benar kamu jawab lewatnya siapa? Jangan mengalihkan perhatian. Kalau Ya, memang terus, itu katakan, wahyu katakan, dari Mas. Allah, tenang. Ya, Kalau ya. memang itu wahyu dari Allah, lantas Ya. kenapa Allah menegur Muhammad atas ucapan itu dengan kata-kata, "Hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah?" Itu artinya ketika Muhammad mengharamkan itu, dia mengucapkan itu berdasarkan hawa nafsu dia. Makanya surat An-Najm ayat yang ketiga tadi, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Ayat itu menjadi ayat gombal gambol. Itu menurut kamu. Kok menurut saya? Mana? Itu menurut Mana logika buktinya? berpikir akal sehat. Nah, Gimana Anda ini? makanya akal sehatmu kurang susu, makanya. Ini bagaimana nih orang? Nah, itu bagaimana? Tidak Kalau nyambung-nyambung kamu bisa ya saudara-saudara. membuktikan Ayat Teman-teman, surat At-Tahrim ayat menurut 1, teman-teman dia pura-pura nggak nyambung atau pura-pura pengah? teman-teman,
ini junjungan kamu si Edis ini ternyata pikirannya sudah somplak, memaknani ayat Al-Quran orang Muslim itu sepenaknya sendiri. Padahal yang dimaksud ayat ini itu benar dari wahyu Allah. Kalau memang ini hawa nafsu, coba artinya ada yang mengatakan bahwa ini adalah hawa nafsu. Kalau begitu kenapa Kalau dia ditegur? ada- Oke, dia ditegur karena ucapannya salah atau benar? Setiap nabi Tenang, disuruh tenang. melakukan itu, Ketika Ini saya sudah Allah tenang. berfirman, "Mengapa kau haramkan sesuatu yang halal?" Berarti di situ ingin mengkoreksi perkataan Muhammad atau tidak? bukan hanya itu. Yang kedua cerita masalah madu. Madu itu kan Udah perkara makanan yang nyambung dia halal. ini teman-teman. Itu juga Nabi Santri, dengar. Allah menegur Muhammad atas ucapannya itu karena ucapannya benar atau karena ucapannya salah? ucapannya itu karena menghalalkan perkara. Benar atau salah menghalalkan ucapan perkara dia? yang halal. Benar. Kalau benar kenapa ditegur? Karena ini itu untuk diambil hukum umatnya bahwa seorang yang nanti bersumpah kok dia melanggar karena Nabi tadinya bersumpah. dengarkan. Tadinya Nabi bersumpah Berat. tidak akan menggauli Sulit Maria kalau ngomong sama orang Islam. Maria budanya itu sehingga Sudahlah santri kapal. Marilah kita mencapai satu kesepakatan bahwa menurut ini Al-Quran diskusi yang Muhammad tidak layak logika, dipercaya. tidak ada ini tidak nyambung. Kamu pemahamannya itu kalau dibenarkan orang yang Islam ngerti tahu ayatnya ini percuma ila yaumil kiamat. Makanya tadi saya bilang kamu ini lebih bahaya daripada Yakut dan Dajjal. Bahaya Yakut dan Dajjal. Baik. Harun Marut. Gini, Dajjal. mungkin kalau hanya satu, mungkin Anda kurang nanti. Saya kasih bukti-bukti yang lain. Gini. Oh, apa Jadi coba? Anda tenang, santri, gini. Santri. Selama ini Nah, Anda ini. berguru sama ustadz, sama ulama, Anda belum pernah berguru sama masternya. Malam hari ini Anda berguru sama masternya, dengar. Berarti semua yang Master dari mana? Saya pengen ketawa saja dulu. Ketawa tapi sedikit. tenang. Berarti selama ini Anda meyakini bahwa seluruh ucapan Muhammad, semua perkataan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ayatnya sudah jelas wama yang tekul hawa ilama huwa wahyu. Itu Baik. tidak ada dusta. Kamu yang tidak percaya. Baik. Apa? Lantas bagaimana? Ketika Muhammad pergi ke Madinah, dia mendapati para petani kurma sedang melakukan penyerbukan, penggabungan benang sari dan putik. Ditempel secara manual biar buahnya banyak. Tahu benang sari, tahu putik ya? Pernah sekolah kan? Ya, Oke. terserah ya. Nah, ditempel sama petani kurma itu secara manual. Lalu Muhammad lewat. Dan dia berkata, apa yang mereka lakukan itu? Dijawab, mereka sedang menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Lalu apa kata Muhammad? Jikalau mereka tidak melakukannya, sesungguhnya pohon kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang berbicara, karena perkataan Nabi adalah wahyu, karena ucapan Muhammad adalah kebenaran, petani kurma mengikuti perkataan Muhammad. Tetapi yang terjadi adalah yang diikuti bagaimana? Petani itu mengikuti apa? mereka mengikuti Muhammad, mereka meninggalkan praktek itu. Mereka biarkan itu begitu saja sesuai dengan saran Muhammad. Tetapi ketika mereka mengikuti perkataan Muhammad, petani mengalami gagal panen. Mana? Dalilnya coba tunjukkan. Dalilnya Jangan mana ngeles. lagi anaknya? Jangan ngeles. Nanti itu ujung-ujungnya hadis yang mau memfitnah Nabi Muhammad. Memfitnah Itu. Muhammad Nah, katanya. makanya kamu Sungguh bukan Muslim. orang-orang Islam harus belajar kepada saya- Edis TV. Baik. Saya percaya sama kiai Baik. yang dia pakarnya hadis. Kalau yang Iya, ngomong karena Anda, ngomong makanya saja. selama ini Anda jadi orang Islam karena Anda dikibulin terus sama kiai. Perhatikan. Iya.
dengar, dengar. Perhatikan. Ini websitenya islami.co. Ya, perhatikan. Kisah namanya saja, judulnya aja udah bener nih. Judulnya sudah menunjukkan Muhammad ini tukang ngibul. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Saya bacakan hadisnya. Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling sempurna di muka bumi. Segala perbuatan, ketetapan dan perkataannya telah menjadi teladan dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi sebagai seorang manusia semasa hidup Nabi Muhammad pernah berbuat salah yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Nah ini Muhammad ngeprank para petani kurma. Dengar. Lihat dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah itu. Udah gagal panen baru Muhammad ngomong, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Terus kenapa dia kemarin ngomong bahwa praktek mengawinkan pohon kurma itu adalah perbuatan yang sia-sia? Mana Berat, saudara-saudara. hadis itu yang mengatakan itu hadis sahih? Mana yang mengatakan itu kalau hadis itu hadis sahih? Oke, hadis apa itu tadi? Sahih nggak hadis itu? Yang nggak tahu, coba baca Nggak itu tahu, artikelnya. nggak tahu pokoknya saya. Yang nggak tahu tanya saya. berat. Kamu Santri, ini, kamu makanya ini. saya bilang gini, tenang santri, tenang. Saya bilang Wong gini. kamu Nis, kamu tentang masalah amin saja nggak bisa nerangin kok amin mau lari saja. kemana, Nah, Man? Kamu tahu, pengen tahu dalilnya Begini, kenapa? santri kapok, dengar. Apa? Yang saya ingin utarakan kepadamu tuh begini. Ya. Muhammad berkata, tidaklah keluar dari mulutnya berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan Iya. wahyu. Bahkan Memang Muhammad, itu mutlak. dengar dulu, saya lagi ngomong, kamu dengar. Bahkan dalam sebuah hadis, Muhammad pernah berkata, sambil menunjuk ke mulutnya dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya dari sini kecuali kebenaran. Ternyata ketika kita baca hadis tentang petani kurma tadi, keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Artinya Muhammad sebagai seorang pembohong. Kamu kok berani mengatakan? Kenapa Muhammad kamu ini masih pembohong? nekat ngikutin Muhammad? Kenapa kamu juga masih nekat mengikuti Yesus yang Lari itu dia. sekarang keberadaannya nggak ada? Lari dia, teman-teman, bahasanya. Lari. Alah. Jadi santri, Yes, saya yes. sarankan kepada kamu begini. Ya. Bergantilah. Kamu sarankan saja Nah, dulu, nanti aku Kalau Ya, gantian. sekarang gini, gantilah dari menjadi pengikut Ahmad, ganti jadi menuhankan Yesus. Itu pesan saya kepada kamu. Sudah banyak penonton-penonton muslim, banyak komentar mereka. Sekalipun saya Islam, saya Kamu kok jujur harus mengakui bahwa Edis TV benar. Dia mengatakan yang benar. Ya, yang bilang ini mana rekamannya? Kamu katanya. Banyak di kolom-kolom komentar. Makanya kalau saya upload Ya, video, kamu kamu kok lihat katanya mereka. seribu orang Tenang. Muslim. Netizen Sudah tenang. kamu jelajahi. Netizen Muslim yang masih netral. Netizen Muslim yang dia berpikiran luas, tidak mau membela A, membela B. Mereka mengiyakan perkataan saya. Sekalipun saya benci Edis TV, tapi yang diomongin bener dan gak ada ustadz yang bisa bantah dia. Lah ya, omongan netizen itu nekat coba yang kamu nyata. rangkum, kamu upload
di akun kamu biar saya tahu. Kamu Silakan jangan- baca-baca di kolom jangan- komentar saya. Silakan Iya. baca. Kamu mampir ke Nggak profil ada. saya. Di situ Nggak nanti ada. ada video-video dan lihat kolom komentarnya. Banyak di situ muslim Paling mengiyakan perkataan saya. berapa bisa dihitung dari orang-orang muslim itu. Dah, yang sekarang gini aja. bahasanya kurang. Kamu Ya, belajar. oke. Nanti kalau kamu sudah tambah ilmunya, baru kamu udah bisa lagi diskusi dengan saya ya. Ya, kamu saja memang yang takut kalau sama saya. Takut gimana? Kamu jadi Nah, kalau nggak jadi takut, kamu jadi samsak hidup kamu di sini. Yuk, silakan kita lanjutkan kembali. Saya berharap ya ada seorang muslim yang ngerti lah tentang agama Islam. Biar saya tidak dikritik lagi, karena setelah saya diskusi banyak yang kritik saya. Kamu itu beraninya sama orang Islam awam aja. Yuk, silakan. Kepada yang muslim-muslim, yuk. Riansyah kayaknya belum nih kemarin ya. Atau Bayu Ahmad saja, oke. Bayu Ahmad. Selamat malam, Bayu Ahmad. Bayu Ahmad. Selamat malam, Bang. Ya, silakan Bayu Ahmad, nyalakan kamera Anda. Ini tadi kepencet ya, Bang. Kepencet. Anda muslim. Muslim. Kenapa? Tidak ada masalah. Silakan, ayo ngobrol-ngobrol kita. Itu sudah saya apa? Anu ya? Enggak Gimana? pakai itu loh, buka kamera. Ini Iya aja. dong. Iya dong. Sudah saya undang ngobrol Anda santai untuk aja, menyalakan Bang. kamera. Silakan Anda terima. Atau Anda malu dilihat orang sebagai orang muslim? Anda tidak percaya diri? Ya, benar. Enggak percaya diri. Tidak percaya diri. Baik, jangan dipaksakan kalau begitu teman-teman. Kita turunkan dia ya. Ada Rian Syah. Silakan Rian Syah, nyalakan kamera Anda. Ya, gimana Halo, Rian Syah? Des. Muslim ya? Iya Des. Muslim. Silakan Rian Syah. Sudah setuju Anda ya ada- bahwa Muhammad seorang pembohong ya? Apa Des? Anda sudah setuju tadi dengan santri kapok bahwa Muhammad seorang pembohong? Nggak salah ya Des. Nggak salah. Muhammad berkata, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Kabur dia. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Syahru Nur Al-Huda. Ini berapa kali dia mengajukan permintaan naik, tapi saya naikkan dia tidak bisa nyambung terus. Syahru, Ya, halo. ya Halo. silakan Syahru, nyalakan kamera Anda. Ini bagaimana ya? Baik, Nyalakan saya. kamera. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera, Syahru. Sayang sekali. Kemana Belum ini? bisa. Bentar, gimana ini nyalakan kameranya? Anda belum bisa menyalakan kamera karena untuk menyalakan kamera Anda harus punya jumlah followers tertentu. Oh, begitu ya. Ya, Anda ini Waduh, masih pakai saya- akun baru. Saya nggak tahu ini akun baru atau akun lama. Eh, Anda ini masih saya- punya, Anda ini masih saya- punya bentar, saya mau- followers 9 bentar, saya- orang. Anda belum Iya, bisa. saya bentar saya mau ngomong dulu, bentar. Boleh mau ngomong? Bentar. Iya, belum bisa. Harus nyalakan kamera. Syaratnya nyala kamera. Kenapa teman-teman nyala kamera? Membuktikan bahwa kita ini nggak ngada-ngada. Kalau nggak nyalakan kamera bisa saja itu orang saya suruh-suruh ngaku Islam kan. Yuk, kamu ngaku-ngaku Islam ya di channel saya ya. Terus kamu jelek-jelekin Islam. Nah itu. Biarlah di channel Muslim orang-orang Islam yang pura-pura jadi Kristen untuk membohong-bohongi penonton orang Islamnya. Kalau di channel saya nggak mau begitu teman-teman. Bahkan kalau ada orang Islam jelek-jelekin Kristen, langsung kita tes bacaan Qur'annya. Benarkah dia Muslim yang betulan? Ya, yuk.
Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Cak Nailul. Oke, Cak Nailul. Seneng saya kalau ada cak-caknya begini. Ya, Cak Nailul, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan Cak, nyalakan kamera Cak. Gimana? Bentar. Saya undang dari sini Cak. Nah, tuh silakan. Silakan diterima. Oke. Cak Nailul, sebelum kita mulai diskusi saya tanya dulu Cak. Muslim ya? Muslim. Silakan Cak. Setuju ya bahwa Muhammad seorang pembohong ya? Tidaklah. Oke, benar tidak yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar? Iya. Kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, kenapa para petani kurma gagal panen akibat? Tenangkan diri dulu Bang. Gimana? Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Bila perlu panggil ustadz agar dikelilingi ustadz supaya tenang. Tenangkan diri dulu, relax. Hembuskan nafas, tenang. Oke. Muhammad berkata dalam sebuah hadis, tidaklah yang keluar, Bang, jangan ngaca terus, Bang. Jangan ngaca terus, Bang, udah ganteng, Bang. Udah ganteng, sudah cukup. Gantengnya, nanti kacanya pecah, cerminnya. Gini, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang tidak pernah keluar dari mulut Muhammad selain daripada yang hak. Betul? Iya betul. Sebentar. Betul. Lalu bagaimana Ya, ketika lanjut. Muhammad bertemu dengan petani kurma di Madinah? Ketika para petani kurma sedang mengawinkan benang sari. Berat nih teman-teman. Sinyal, Bang. Sinyal. Silakan. Pakai wifi soalnya. Nah, saya tanggap ya tentang hadis yang tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran itu kan. Abang paham nggak asbabul wurudnya hadis itu? Asbabul wurudnya hadis itu mengenai seseorang yang menulis segala perkataan Muhammad. Nama orang tersebut adalah Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru selalu menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ditulis semua. Lalu orang-orang Quraisy mengejek dia dengan kata-kata, "Hei Abdullah bin Amru." Gimana? Zaid bin Sabit juga salah satu pencatatnya. Ya, tapi ini mengenai Abdullah bin Amru. Dia berkata, orang-orang Quraisy berkata, "Hei Abdullah bin Amru, kenapa kamu tulis semua yang diucapkan Muhammad itu? Bukankah dia itu adalah manusia biasa? Yang kadang-kadang dia berkata dalam keadaan marah, kadang-kadang dia berkata dalam keadaan senang." Lalu dia datang, Abdullah bin Amru mengadu kepada Muhammad. "Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy mencegahku menulis apa yang kau katakan.
karena kau ini hanyalah manusia biasa. Kadang-kadang kau berkata dalam keadaan marah, kadang-kadang kau berkata dalam keadaan senang. Lalu dengan menunjuk jarinya ke mulutnya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Itu asbabul wurudnya. Jadi Muhammad menegaskan bahwa tidak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Ya. Di detik yang sama keluar dari mulut Muhammad berbagai macam kesalahan. Ngomong sama petani kurma, ngawur. Sampai-sampai dia bilang, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Ngomong kepada para istrinya, ngawur. Mulai hari ini aku haramkan Maria Al-Qibtiyah bagiku. Lalu datanglah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Artinya, yang keluar dari mulut Muhammad banyak ngawurnya. Betul? Betul? Setuju? Tidak lah. Tidak. Setuju? Salah. Enggak. Salah aja ya udah Pak, gimana penjelasannya? Dari tadi Anda cuma ngomong salah, sebab penjelasannya gimana? Oke, saya jelaskan sebentar ya. Sinyal macet. Macet dari mana? Lancar jaya kok macet. Cak. Bagaimana tak iya, Cak? Silakan. Dari segi apa? Ada dua. Saya jelaskan dulu. Silakan. Pertama masalah agama, kedua masalah dunia. Terkait masalah agama ini Rasulullah dijamin 100% benar. Sedangkan masalah dunia, contohnya kayak perang, pertanian, bisa saja keliru. Nah, seperti contohnya ketika mau mengadakan perang Badar. Kan Rasulullah sudah mengkoordinir semua sahabatnya, taruh di sini. Terus ada yang usul, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya strategi perang biasa? Pernah tahu hadis itu? Ya, bagaimana Muhammad disarankan oleh seseorang supaya dia menggali sebuah khandak atau parit. Betul? Sebelum itu. Iya. Sebelum perang parit, perang Badar. Iya, di situ kan Muhammad mengatakan supaya kita tunggu saja mereka di sini. Lalu disarankan, kalau kita tunggu di sini nanti habis kita. Maka disarankanlah Muhammad untuk menggali sebuah parit. Bukan yang itu kan perang Khandaq. Yang mana? Sebelumnya. Perang Badar, perang pertama. Ya, silakan. Tahu nggak hadisnya? Nggak tahu saya. Ya. Kok ketawa? Kan saya bilang tidak tahu. Kok ketawa? Yang mana? Itu perang pertama. Kalau saya tidak tahu, saya jujur mengatakan tidak tahu. Kalau Anda nggak tahu aja bilang tahu. Oke, Anda saya sudah tangkap kesimpulan Anda. Penjelasan Anda itu penjelasan yang sudah basi. Gini, kalau Muhammad mengatakan hal-hal yang berurusan dengan agama, silakan. Jangan potong dulu. Silakan. Itu pada perang. Nah, ketika Rasulullah menetapkan strategi perang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya strategi perang? Apa kata Rasulullah? Tidak, ini hanya murni strategiku saja. Maka sahabat menyarankan strategi yang lain. Kalau begitu, kita harus dekat sumur ini, dan sumur yang sebelahnya itu tutup biar mereka tidak bisa mengakses air bersih. Nah, sudah nangkap kan? Sudah. Terbukti dari sini perkataan Rasulullah yang berkaitan dengan yang bukan berkaitan dengan ibadah lah. Contohnya ibadah yang ritual, itu bisa saja Rasulullah dari pemikiran pribadi, bisa saja juga dari wahyu. Tidak semua dari wahyu, Bang. Contohnya juga yang serbuk sari kurma itu murni pikiran pribadi Rasulullah. Makanya Rasulullah berkata,
Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi tidak semua hadis itu dari wahyu, bisa murni dari pikiran Rasulullah yang berkaitan dengan dunia. Begitu. Sudah saya tangkap poinnya. Jadi menurut penjelasan Anda, terus bahwa ketika sudah selesai atau kalau belum selesai silakan. Ya, sudah lanjut. Baik. Menurut penjelasan Anda bahwa apa yang dikatakan tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah agama. Tapi sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang itu karangan Anda. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad punya mulut berapa? Perlu dijawab. Tentu dia hanya punya satu mulut. Dia sudah menunjuk mulutnya tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Dari satu mulut itu tidak mungkin keluar kesalahan. Entahlah itu perkara duniawi ataupun perkara agama. Lagi pula di dalam riwayat tersebut memang orang-orang Quraisy menuduhkan bahwa Muhammad itu hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia berkata dalam perkara-perkara yang dia emosi, berkara. Artinya Muhammad menyangkal tuduhan-tuduhan itu bahwa semua yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Dan Al-Quran juga berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang dikeluar dari mulutnya itu adalah berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu. Tidak ada di situ dikatakan, oh khusus masalah agama, nggak ada. Itu tambah-tambahan kalian. Sekarang saya tunjuk ayatnya dalam Al-Quran. Dengar, tenang, saya belum selesai. Saya tunjuk ayatnya dalam Al-Quran. Supaya Anda tahu bahwa Muhammad adalah seorang pelanggar Al-Quran. Muhammad adalah orang yang melanggar isi Al-Quran. Perhatikan. Di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-36. Coba. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Betul? Artinya apa? Anda boleh mengikuti sesuatu, Anda boleh mengatakan kalau Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sekarang saya tanya, Muhammad mempunyai pengetahuan tentang kurma nggak? Tidak. Tidak. Lalu kenapa dia berkata kepada petani kurma, sok tahu apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Seandainya petani kurma itu biarkan begitu saja, kurma itu akan baik-baik saja. Ini jelas nih. Justru di sini Muhammad mengikuti apa yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Setelah petani kurma gagal panen, barulah Muhammad berkata, kamu lebih mengetahui urusan dunia. Kemarin ngapain ngomong Muhammad? Kemarin ngapain sok-sokan kasih saran kepada petani kurma? Makanya ketika Anda membaca hadis, nih saya balikin dulu kamera saya. Ketika Anda membaca hadis, Anda akan dapati orang muslim ambil air wudhu. Dihirup-hirup 3 kali, betul? Lalu dihembuskan. Begitu. Supaya keluar lagi, betul? Iya. Kata Muhammad karena setan semalam tidur di situ, betul? Betul. Nah, sekarang Muhammad tahu dari mana setan tidur di situ? Jangan-jangan dia mengatakan itu berdasarkan hawa nafsunya. Jangan-jangan nanti di yaumil akhir baru itu hanya pendapatku saja. Kalau petani kurma sudah diprank oleh Muhammad, maka tidak menutup kemungkinan umat muslim juga diprank sama Muhammad. Lalu apa? Lalu hal mustahil apa yang membuat kalian mustahil diprank oleh Muhammad, sedangkan petani kurma aja diprank oleh dia? Silakan. Saya tanggapi ya dengan hadis yang lain tentang
Nah, Anda kan bertanya, dari mana Rasulullah tahu kalau ada setan di dalam hidung semalam? Ya pasti dari wahyu lah. Kenapa tidak masuk Karena dalam kan Quran? setiap rasul pasti diberikan wahyu kepadanya. Kenapa yang petani kurma bukan berdasarkan wahyu? Saya katakan tadi, seperti strategi perang itu murni dari pikiran Rasulullah. Karena Giliran manusia, salah. Rasul- Oh, itu omongan dia saja. Itu pendapat dia saja. Giliran setan dalam hidung itu. Sekarang gini, kalau itu wahyu kenapa tidak masuk dalam Quran? begini. Tahu hadis ketika minuman dihinggapi lalat, maka Rasulullah menyelupkan lalu dibuang. Bukan dibuang. Misalnya Tahu hadis itu? misalnya Anda minum, lalat masuk, tung, lalu Anda celupkan ke dalam. Lalu air Iya, air lalu itu Anda dibuang. minum, betul? Lalatnya dibuang. setelah Iya, itu. Kan lalatnya dibuang, airnya diminum, betul? Jelas. Nah, sekarang saya tanya, itu wahyu? Setelah- Sekarang itu wahyu atau pendapat dia saja? wahyu. Kalau wahyu kenapa nggak masuk Quran? Wahyu itu ada hadis, ada Al-Quran, ada dua loh. Wahyu ada Quran. Oke. Mana lebih tinggi, Quran sama hadis? Al-Quran. Tadi Karena Anda hadis katakan dua-duanya wahyu. penjelasannya Al-Quran. Tenang. Tadi Anda katakan dua-duanya wahyu. Hadis wahyu, Quran wahyu. Mana lebih tinggi Quran dan hadis? Lebih tinggi Quran. Berarti ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kok bisa wahyu level 2? Karena hukum Islam ini setelah Bagaimana Al-Quran baru mungkin ada hadis. wahyu KW1, ada wahyu KW2? Berat. Bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu Rasulullah tahu kalau di dua sayap lalat itu ada obat dan ada penyakit. Bagaimana Rasulullah Obat dan tahu? penyakit dari mana? Itu halusinasinya Muhammad. Itu sudah ada penelitian. Penelitian. Satu sayap lalat ada Penelitian, penyakit, katanya. satunya lagi ada antibodi. Enggak tahu kan masalah lalat itu? Itu sudah ada penelitian modern loh. Iya, yang neliti Coba orang searching lagi, Islam. Dia nelitinya halu. Abis minum kencing on tadi ya. Searching lagi tentang lalat. Baru dia meneliti itu, makanya Searching lalat. oh, sakit tuh. Searching lagi tentang lalat itu. Oke, jadi kalau ada lalat masuk ke misalnya, dan tenang. Misalnya Anda punya bayi. Tiba-tiba ada lalat. Saya belum punya. Ngeng. Tenang. Tiba-tiba ada lalat ngeng masuk ke susu bayimu itu. Culuk. Kira-kira lalatnya Anda mandiin ke dalam terus Anda kasih anak Anda? Lalatnya dibuang dulu, lalu dikasihkan. Dikasih anak Anda? Iya. Makanya saya bilang ajaran Muhammad sangat berbahaya bagi kesehatan. Penelitian modern tentang lalat. Satunya ada penyakit, satunya ada Iya, antibodi. makanya Dan saya cara bilang terampuh. mustahil Anda percaya menyampaikan Muhammad itu di detik yang dicelupkan, sama lalu Anda dibuang waras. Penelitian terbaru di kedokteran tentang lalat Penelitian itu. terbaru, Dari mana Rasulullah katanya. tahu? 1400 tahun yang lalu kalau bukan dari wahyu. Jelas wahyu ya? Baiklah. Sekarang intinya begini, yang mau saya sampaikan kepada Anda begini. Kalau memang itu wahyu, Bukan masalah intinya, itu wahyu memang. ya, masalah itu wahyu, itu kan pendapat asumsi Anda. Siapa yang bilang bahwa itu wahyu? Gila, orang Islam ya. Berarti ada wahyu tandingan, betul? Bukan wahyu tandingan, itu pelengkap. Setelah Al-Quran baru hadis. Berarti Al-Quran tidak lengkap. Bukan tidak lengkap. Hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Contohnya Berarti sholat, Al-Quran kan tidak dijelaskan jelas. di hadis. Bukan tidak jelas. Gimana? Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya. Loh, Berarti tanpa hadis berarti Al-Quran tidak berguna.
Bukan tidak berguna, tetap berguna. Nah, Contohnya ada undang-undang dasar. Saya contohkan Bang ya. Ada undang-undang dasar. Undang-undang pening. dasar itu kan sama undang-undang ini itu segala macam. Gini. Bukan berarti undang-undang dasar Oke. itu penting. Misalnya ada seorang Undang-undang manusia, turunannya. tenang. Ketika seseorang mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti hadis, apakah orang tersebut akan sesat? Tidak. Terus kenapa Anda butuh hadis? Loh, jelas betul lah. Karena penjelasan turunan dari Inilah yang penjelasan saya Al-Quran bilang, itu. Anda ini melakukan hal-hal yang mubazir. Nah, iya, Sekarang gini, kalau Anda sudah tidak sesat, tenang. Dengan Al-Quran saja Anda tidak sesat, betul? Harus dibarengi dengan hadis. Tadi katanya tidak Karena harus, kalau sekarang menurut harus. Oke lah, belajar dulu agama Islam, Bang. Makin pening kepala kita nanti, Bang. Ya, belajar dulu agama Islam. Harus dibarengi dengan hadis, ya. Kalau dengan Al-Quran saja kalian sudah berada di jalan yang benar, lalu untuk apa kalian perlu hadis? Ini Anda namanya kurang kerja. Kalau air cukup dimasukkan 1 botol saja, kenapa Anda perlu masukkan itu ke dalam 10 botol, membuat Anda repot? Anda ini aneh. Bukankah dengan Al-Quran saja Anda sudah mendapat petunjuk dan kebenaran? Anda sudah berada di jalan yang benar. Lalu kenapa Anda katakan harus perlu hadis? Makin berat. Makanya teman-teman ya, kalau ngobrol dengan orang-orang Islam, teman-teman harus terima kasih yang telah kirim obat tadi ya, obat Panadol, Paramek, Dekolgen ya. Ya, karena kalau ngobrol dengan mereka begitu teman-teman, aduh. Yuk, silakan. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu? Oke. Kita kasih naik ada sabar ya. Cut Mita. Biasanya ini dari Aceh ini kalau udah cut gini ya. Cut Mita, selamat malam. Selamat malam Bang Edis, boleh Ya. nggak kamu kayak video dang? Harus menyalakan kamera, Cut Mita. Aduh. Muslimah atau bagaimana nih? Mantan sih Bang. Boleh lah, cerita-cerita, ayo. Silakan nyalakan kamera, ayo. Ya soalnya Aceh toh, jadi sedikit minta apa inisiatif dong. Oh, Aceh. Iya. Sekarang tinggal di Aceh, Cut Mita. Tidak. Sudah Kenapa lama harus- keluar dari Aceh Bang. Kenapa harus takut? Kan sudah tidak di Aceh lagi. Coba Cut Mita, gini. Ya. Nanti kalau diragukan keislamanmu sama orang-orang nih, Cut Mita, coba bahasa Aceh dulu. Sapa-sapa orang Aceh coba. Oh, hai abang-abang Aceh. Lon jino hanjet long put on kamera ilen tu hana wate long maksulon. Makatro wate kalon put on kamera lon. Oke? Ini asli, Cukup ada asli lagi? orang Aceh. Asli ya. Nggak perlu juga Jadi- ya mau bilang Jadi Al-Fatihah ya. Cut Mita sudah meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Sudah lama lah bang. Daripada aku pusing kayak tadi abang itu bilang. Jadi kata harusnya aku jalan 1 meter jadi 1 kilometer. Iya. Apa saran-saran Anda kepada orang-orang Islam yang menuju jalan seperti Anda ini supaya mereka tidak ragu-ragu? Ya mengambil sebenarnya itu bang ya. Kalau mereka berpikir secara normal, jangan egois kayak karena kita memang sudah lahir dari sana, jadi agak susah untuk melupakan itu sudah ditanam memang dari lahir sudah kayak gitu ya. Jadi kalau mereka mau berpikir secara normal, mendalami apa yang terjadi dengan di sebelah tentang agamanya itu,
nggak masuk akal sama sekali. Seharusnya mereka berani bertindak untuk mencari jalan yang lurus gitu, yang mana yang benar. Maksudnya, masa iya sih bisa ke sana ke heaven dengan orang yang berdosa kan? Sedangkan dengan Tuhan Yesus, kita lurus-lurus ke sana. Memang Tuhan tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa dari lahir sampai dia diangkat ke surga lagi. Jadi pas jalan yang lurus. Tapi kalau lewat orang yang berdosa, kita ke heaven bagaimana mungkin? Sedangkan dia berdosa bukan lagi cuma berdosa biasa, sudah kelas kakap berdosa menurut saya. Makanya saya tidak berani konten dulu. Oke lah, baiklah. Cerita, ya. Jadi memang saya mengerti keadaan teman-teman, karena begini, orang Islam itu kan terkenal dengan yang namanya mempersekusi. Apalagi ada seorang muslimah dari Aceh lagi dengan bahasa Aceh kentalnya, pasti nanti dia dipersekusi. Jadi saya sampai sekarang mati pintar sekali bahasa Aceh karena sering komunikasi dengan mama saya pakai bahasa Aceh. Ya tetap hati-hati Cutmita ya, karena orang Islam kan tidak bisa membantah, mereka bisanya memenjarakan orang. Ya itu makanya. Kalau berargumen mereka nggak bisa, beradu pendapat nggak bisa, ya kan? Ditanya nggak bisa, bisanya marah, lapor polisi, penistaan agama. Itulah yang membuat Islam tuh masih ada, gitu. Iya betul. Dan saya sendiri mengalami hal yang sama dulu waktu masih di sebelah. Jadi kalau mereka menyinggung tentang saya waktu masih di sebelah, langsung kepala saya rasa bengkak kayak gitu ya. Nggak tahu pun kenapa. Langsung panas. It feels so bad myself. Dan setelah saya bersama Tuhan Yesus, hilang itu semua, hilang, adem. Jadi rasa marah itu hilang. Itu pun yang saya ada rasakan memang banyak gitu. Dan begitulah mereka, makanya nggak heran kenapa mereka emosi meledak-meledak. Ya karena masih di dalam M itu. Kalau sudah keluar dari M, pasti mereka hilang seperti itu, hilang karena Roh Kudus sudah bersama kita. Jadi Tuhan sudah ada kasih itu ada sama kita gitu. Jadi kalau belum itu nggak ada karena tidak ada kasih kan di sebelah. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian masih mengikuti ya M itu, kalian memang akan jadi tukang marah-marah. Oke lah Mita, ini sehubungan dengan keamananmu, jadi kita juga jangan lama-lama. Ya, Bang. nanti ada foto-fotomu diambil juga, segera di private saja, oke ya? Oke, begitu ya. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Selamat malam, saya turunkan ya. Oke, malam, diturunin aja Bang. Iya. Ya teman-teman, memang di daerah-daerah mayoritas Islam, ya kita memaklumi ya, karena ada tadi satu orang yang tidak menyalakan kamera, ya demi seperti itu. Jadi besok-besok kalau ada yang muslim-muslim yang seperti itu, boleh kalau naik kemari itu dengan masker atau dengan apa gitu ya, supaya aman bagi keselamatan Anda. Oke. Kita kasih naik lagi ada Alun. Ya. Ini kalau orang sudah mukanya pakai tutup-tutup begini biasanya hobi kekerasan. Ya, silakan Alun, nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Abang Edis. Selamat malam Bang Alun. Muslim Bang? Ya, saya Islam. Ya. Apa gerangan Anda naik kemari Bang? Silakan. Ya, selama ini kan saya melihat debater Kristen itu kan tidak secerdas Abang Edis. Makanya saya tertarik untuk bertanya mengenai kekristenan sama Abang Edis. Silakan. Boleh? Boleh dong. Boleh, silakan. Memangnya Islam nggak boleh ditanya? Silakan.
Oke, Bang Edis, kalau menurut saya tuh kalau berbicara masalah agama kita harus bahas konsep ketuhanan dulu. Konsep Tuhannya benar. Ketuhanan. Baik, sebelum saya tanya juga, Bang Edis, apa itu pengertian konsep ketuhanan? Karena saya bingung dengan bahasa-bahasa kalian itu. Saya nggak ngerti itu apa konsep ketuhanan. Karena Tuhan itu bukan konsep. Di dalam agama Kristen, Tuhan itu bukan konsep, tetapi dia menyatakan dirinya. Kalau dalam agama Islam, Tuhan itu konsepnya Muhammad, hasil pikirannya Muhammad. Artinya begini ya Bang Edis, kalau masalah Tuhan ini kan berbeda-beda. Artinya Tuhan Kristen beda, Islam beda, Buddha beda. Makanya itu kita bisa katakan konsep. Iya, bercerita berarti, mengenai ketuhanan. Nah, makanya Tuhannya orang Islam itu digambar, ditentukan di konsep hasil pikiran Muhammad, kan gitu. Loh, Oke. Gimana dia ini? Sekarang kita bahas apa ini? Kalau di dalam kekristenan, Yesusnya datang langsung memberitahukan bagaimana apa dan gimana dia, gitu. Ya makanya itu kita langsung ke poin saja begini ya Bang Edis. Abang Edis mengerti agama Abrahami. Maksudnya agama Abrahami artinya agama Abrahami gitu. Ya. Agama yang bertuhan kepada Tuhannya Abraham. Oh ya. Apakah Kristen bertuhan kepada Tuhannya Abraham? Betul. Oh, Kristen bertuhan kepada Tuhannya Abraham. Betul. Oke. Coba Bang Edis tunjukkan data di mana Abraham menyembah manusia. Abraham menyembah manusia. Banyak. Abraham itu menyembah para manusia, bukan cuma satu manusia aja. Bani Het aja disembah sama dia, gimana? Baik, saya tampilkan. Gimana dia ini? Bukan cuma manusia, satu manusia yang disembah Abraham. Banyak manusia. Ada satu kaum, bahkan Abraham itu menyembah satu kaum. Gimana Anda ini? Baik, saya tampilkan. Ya. Saya tampilkan ya. Jadi memang kesalahpahaman orang-orang Islam ini mengenai menyembah ini ya teman-teman ya. Masalahnya orang Islam tuh nggak tahu menyembah itu apa, mereka juga nggak tahu. Baik. Sabar ya Bang ya, saya buka dulu Bible saya. Ya, ya. Abang ada anu di situ satu lagi? Ada perangkat satu lagi di situ? Oh, saya HP cuma satu Bang Edi, maaf, HP-nya cuma satu. Oke, ya, baik. tapi coba Bang Edi tunjukkan bahwa Abraham itu menyembah manusia. Baik. Tadi saya tampilkan ya, saya tampilkan nih. Ya, jadi Bible saya ini teman-teman ada kendala ini teman-teman. Kadang-kadang dia ini ngeheng kalau dibuka. Baik. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-23 ayat yang ke-28. Ya. Kejadian pasal 23 ayat 7 dan ke-8. Tidak mau dibuka. Oke, baik. 23 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Nih ya. Sabda, saya bukakan Alkitab Sabda. Kita baca dari ayat yang ke-27 ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya." Nih, kemudian Abraham bangun lalu sujud
kepada Bani Het, kepada orang-orang Het, penduduk negeri itu. Yang Anda permasalahkan di mana? Sujud kepada manusia itu di mana salahnya? Oke. Jadi maksud saya, ini kan masalah konsep ketuhanan. Agama yang bertuhan Tadi kepada ditanya Tuhan di mana Abraham sujud kepada manusia. Dua tertunjukin, malah lari kemana-mana. Aduh. Ini apa Edis? Artinya data Abraham bertuhan kepada Yesus. Yesus kan manusia bertuhan kepada Yesus secara eksplisit ditulis di situ bahwa Tuhan Abraham adalah Yesus, Tuhan Bapa. Tadi Tuhan bertuhan, Anak, dan sekarang Tuhan Roh. sujud yang mana? Yang Anda tanyakan yang mana? Bertuhan apa sujud? Tadi kan kita bahas konsep ketuhanan, Abang Edis masuk ke sujud. Coba begini Abang Edis, coba dengar Abang Edis. Gini, dengar, Alun. Yang saya tanyakan. Alun, tenang. Ya. Alun, tenangin dulu. Sudah tenang dirimu? Sudah tenang? Kamu tahu nggak di mana masalah kita berada? Kamu tahu nggak di mana masalah kita berada? Ya, artinya konsep Tuhan dalam ajaran para nabi dan konsep Tuhan dalam ajaran Paulus. Masalah kita bukan berada di situ. Masalah kita berada di pengertian bertuhan. Anda tahu nggak bertuhan itu apa? Makanya saya bilang bertuhan dalam ajaran para nabi dan bertuhan dalam konsep Yunani berbeda. Jangan karena konsep jika kita dulu, bertanya kepada pengertian Abraham, bertuhan siapa? dulu. Aduh, ini kemana-mana ini. Jangan ngomongin yang lain-lain dulu. Kalau Anda bicara, saya bicara, Oke. Anda nggak paham-paham nanti. Oke, saya jelaskan kepada Bang Edis masalah konsep Tuhan dalam ajaran para Konsep nabi dulu. Tuhan, baru saya jelaskan kalau konsep Tuhan dalam beda. Dengar, konsep Tuhan dalam Islam, konsep Tuhan dalam Kristen itu nggak sama. Setuju nggak? Makanya konsep Tuhan dalam konsep Tuhan sekarang dalam saya agama tanya dulu Abraham kepada dengan Anda, ajaran pengertian agamanya bertuhan Bang itu Edis apa? Oke, bertuhan adalah menyembah Dia yang menciptakan Tadi langit dan bumi. menyembah, Contohnya udah Bang saya Edis, tunjukin Abraham jika saya bertanya menyembah gimana? Makanya Anda ini tidak paham-paham dari dulu karena Anda tidak mengerti definisi menuhankan. Orang Islam itu menuhankan Muhammad dan Allah. Tuhan yang dikarang oleh Muhammad sendiri. Makanya Kenapa begini kamu Bang Edis, menuhankan manusia Muhammad? itu kan sudah lari tuh Bang Edis, kita Lari-lari fokus di toh, agama sudah Abraham lari-lari dulu. toh. Supaya Dia kau dibawa dulu sana. Supaya Bang Edis tahu. Ya, belajar dulu sana apa pengertian menuhankan. Udah capek kita ngomong itu terus. Tiap hari yang dibahas mana Abraham menuhankan Yesus. Ditanya menuhankan apa? Sujud. Kan ingat. Orang Islam itu tidak tahu mempertuhan itu apa, mereka nggak tahu. Makanya berzina mencuri masuk surga. Karena mempertuhan di dalam otaknya orang Islam itu begini. Itu mempertuhan tuh kayak begitu. Tanda seseorang mempertuhan Allah adalah sujud kepada Allah. Mau dia maling, mau dia korupsi, yang penting sujud. Iya, yang penting menyembah. Habis menyembah korupsi. Karena dia tidak mengerti esensi mempertuhan itu apa. Makanya terus menerus saya bilang, kamu ngerti nggak mempertuhan itu apa? Gimana Anda ini? Kalau masalah pertanyaanmu tadi, di mana Abraham mempertuhan Yesus? Makanya saya tanya, kamu ngerti nggak mempertuhan? Mempertuhan itu adalah menjadikannya dia sebagai sosok yang kepadanya kamu takluk, patuh, tunduk, dan taat. Itu mempertuhan. Bukan gini-gini. Tunggang-tungging gitu. Mempertuhan kok tunggang-tungging. Tapi kalau pengertian mempertuhan adalah menyerahkan dirimu kepadanya dalam kepatuhan dan ketundukan, maka kamu akan melakukan segala perintahnya. Maka kamu tidak mencuri.
Lalu di mana Abraham mempertuhan Yesus? Ingat, Yesus itu sebelum datang ke dunia menjadi manusia, dia itu adalah Sang Firman. Makanya Abraham itu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah, firman itulah yang dituruti dan dipatuhi oleh Abraham. Dan firman itu adalah Yesus sebelum dia turun ke dunia menjadi manusia. Mau anak aja gak paham-paham, gimana saya mau jelasin sama Anda? Mempertuhan aja gini-gini. Makanya kalian botol berjamaah karena gak tahu mempertuhan apa. Gimana? Makanya Muhammad aja gak tahu mempertuhan itu apa. Apa kalian pikir Muhammad tahu mempertuhan apa? Kata Muhammad, barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, yang hanya bertuhankan Allah saja, tidak menyembah yang lain, masuk surga dia, walaupun berzina, walaupun mencuri. Jadi menurut Muhammad, orang itu bisa mempertuhan Allah di detik yang sama berzina dan mencuri. Tapi dalam kekristenan, mustahil Anda mempertuhan Yesus di detik yang sama Anda berzina dan mencuri. Ketika Anda berzina dan mencuri, berarti Anda tidak mempertuhan Yesus, Anda mempertuhan setan. Orang mempertuhan saja Anda tidak tahu bagaimana. Ya, silakan. Makanya sekarang itu yang saya utarakan, yang saya kampanyekan terus-menerus, ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad, tetapi bertuhankan kepada Yesus. Gitu loh. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Emilia Fawaz. Silakan Emilia Fawaz. Halo Emilia. Nama wanita, profil pria. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Jangan belum sudah batuk Bang. Muslim memang ya. Baik, kita kasih turun dulu teman-teman. Iya, Muslim kalau naik ke sini ya itu meninggal. Bentar, saya ambil dulu air minum saya, sabar ya. Saya berharap teman-teman ketemu dengan Muslim yang cerdas, tapi ketemunya yang kayak begitu semua. Ya teman-teman, kan kita ini sudah berapa jam nih ya? Sudah 2 jam setengah. Dari 2 jam setengah itu pasti teman-teman dapati ada momen-momen menarik. Pasti teman-teman dapati ada menit-menit di mana ada poin-poin penting. Itu teman-teman tangkap, rekam, dan bagikan di media-media sosial Anda. Begitu. Ya. Itu cara mensupport atau cara supaya cepat pemberitaan kita ini ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Kusroni 97. Kusroni. Ya, Kusroni, selamat malam Kusroni. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang? Ya, Muslim dong. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda, kita diskusi. Yuk. Ya, sudah nyalakan. Belum nyala Bang? Sudah nyala? Sudah. Belum? Ah ya. Ini yang Bang kedua Kusroni, kali saya konfirmasi sekali lagi nih Bang. Muslim ya? Ya, Muslim dong. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Untuk malam ini tema persisnya apa nih, Bang Edis? Saya udah kedua kali naik nih.
Sudah kita bahas semua sih. Apa kira-kira yang menurut Anda mau Anda bahas? Oh, gini. Yang saya menarikkan setelah sama saya debat malam itu, bukan debat sih, ngobrol, kita diskusi ya. Bang Edi sini masih kekeh, masih mencap bahwa orang Islam itu masih dua Tuhan, Bang. Saya lihat. Makanya saya bingung ini. Padahal sudah saya bantah dan sudah saya patahkan. Tapi Bang Edis terus membangun narasi seakan-akan orang Islam itu pada bodoh, Bang. Nah, itu yang saya tidak terima, Bang Edis. Ini tema Jadi kesukaan Muslim. Teman-teman Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Ini tema kesenangan orang Islam nih, teman-teman. Makanya orang Islam ini paling senang bahas ini. Jangan kau menuhankan manusia. Jangan. Ini gimana nih? Kalau udah mau kepepet, dulu. Oke, baik. Coba Anda silakan bernarasi dulu apa yang mau Anda utarakan. Silakan. Macet dia. Katanya saya yang macet, dia yang macet, gimana? Rekam nih, untuk malam ini nih. Kalau setiap Edis debat sama saya, ngobrol sama saya, dia keteteran. Dia sekarang aja udah kelihatan paniknya. Jadi untuk rekan-rekan Muslim, rekam nih. Ya, live ini nih Edis. Karena melawan Bang Juma, terus melawan ustadz-ustadz lain, dia enak banget. Karena yang dia mainkan ini hanya soal pendorongan opini, membangun narasi dia. Biar lawan bicaranya, lawan debatnya, itu dipaksa untuk mengikuti alur pemikiran dia. Dia hanya memainkan itu aja di seputaran narasinya yang tidak jelas dasar dan arahnya seperti itu. Nah, namanya debat kusir. Baik. Gitu. Baik, Anda ingin membantah bahwa umat Islam punya dua Tuhan. Ya bukan membantah lagi. Sudah jelas bahwa umat Islam itu satu Tuhan. Dan saya ingin Anda itu membuat pernyataan bahwa tidak akan lagi menyampaikan bahwa umat Islam itu dua Tuhan. Baik. Karena itu fitnah yang nyata dan keji, Bos. Baik, kita mulai ya. Kita mau diskusi ini ilmiah dan akademis. Baik, saya mau tanya kepada Anda. Al-Quran bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ini gimana? Kita tenang. Anda mau diskusi Al-Quran itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Arab. Bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Gampang. Rob kan? Rob. Oke. Di dalam Al-Quran ada nggak Tuhan yang manusia? Rob yang manusia? Meninggal dunia koin. Ada. Ada nggak? Ada, Bos. Ada. Kalau di dalam Al-Quran ada Rob yang manusia, kenapa kamu masih mengatakan bahwa Robnya orang Islam cuma satu? Di sini letak pemutarbalikan Nah, mulai kau pusing kau kan? Dengerin Hadis. Dengerin. Dan kawan-kawan Muslim sekali lagi rekam ini. Di sini. Anda selalu memainkan soal kata dan arti kata antara Rob dengan Tuhan, Rob dengan Tuhan. Seakan-akan pengertian Rob itu mutlak Tuhan dan tiada yang lain. Seakan-akan Rob itu wajib Tuhan. Nah, ini persoalannya yang padahal tidak selamanya Rob itu berarti Tuhan. Karena dalam pengertian yang sebenarnya gini, Rob itu adalah penguasa dan ada beberapa kalimat itu ditujukan bahwa Rob itu Robbal Alamin, penguasa untuk seluruh alam, dan ada ditunjukkan kepada bahwa Rob itu penguasa. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pernyataan atau beberapa narasi, beberapa kalimat. Fir'aun aja Rob, ya. Bahkan saya sudah pernah sampaikan kemarin dalam satu kondisi disebutkan mau itu kepala desa, camat, bupati itu Rob. Dalam pengertian Rob apa? Penguasa. Dia terbatas kalau hanya ditujukan untuk penguasa. Lah, kenapa kalau gitu Tuhan juga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan Rob. Nah, ini beda. Bukan Rob penguasa hanya dalam pengertian
penguasa kecil atau penguasa segelintiran wilayah, segelintiran makhluk, tapi Robbal Alamin keseluruhan. Nah, jadi saya minta kepada Bung Edis, ya, ini tidak lagi mengacak-ngacak pemikiran orang, khususnya orang-orang Muslim dalam hal ini, orang-orang Islam, itu seakan-akan pemahaman orang Islam ini bodoh, gitu, sehingga menjadikan dua Tuhan. Kalau Rob, saya harus sampaikan. Oke, apa bahasa Arabnya Tuhan apa? Jangan saya keluarin lagi lah, jangan nih ya. Awas, jangan kayak kemarin nih. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Selesai. Rob, tapi Robbal Alamin. Ya, penguasa seluruh alam. Bahasa Arabnya Tuhan. Kalau Anda buka kamus Tuhan, maka bahasa Arabnya apa? Saya mau tanya lagi sekarang. Kan mulai kan muter lagi kan? Saya mau tanya balik. Kamu ini standar ganda. Tadi bahasa Arabnya Rob adalah bahasa Arabnya Tuhan adalah Rob. Apakah di dalam Al-Quran ada Rob selain daripada Allah? Ada. Berarti Rob kalian tuh ada dua. Gimana sih? Ada banyak kalau nguji-nguji Rob. Nah, malah banyak Rob kalian. Oke, sekarang ayo. Angkat tanganmu begini. Angkat tanganmu begini. Nah, ini. Ayo buat pengakuan. Ayo angkat tanganmu begini. Harus buat pengakuan juga loh, bro. Oke, baik. Kalau Nanti gitu saya buat pengakuan. Oke. Edis harus buat pengakuan. Oke, baik. Sama-sama buat pengakuan bikin kita. tangan begini. Bikin tangan begini. Ayo. Apakah Rob artinya? Mulai takut dia kan? Mulai ayo panik bikin loh. buat pengakuan. Mulai panik, ya. Saya Kusroni. Nah, ini diskusi apa? Saya sudah sampaikan bahwa kamu tadi sudah mengakui nggak bahwa umat Muslim punya banyak Rob? Rob itu apakah? Mulai dah lagi. Kusroni, barusan tadi kamu akui bahwa umat Muslim punya banyak Rob. Apakah Rob itu selalu artinya Tuhan? Saya nggak bilang, nggak usah terjemahin. Apakah umat Muslim punya banyak Rob? Saya tanya, apakah Rob dapat bikinan Allah? Dah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tadi bilang umat Islam punya banyak Rob. Sekarang disuruh mengakui umat Islam punya banyak Rob. Apakah Rob itu Tuhan? Macet. Aduh. Oke, bagaimana nih teman-teman? Apakah kita lanjut lagi? Atau bagaimana? Atau kita rehat? Ini sudah jam hampir jam 11:30. Gimana? Ama Ferry, kita kasih naik dulu. Ama Ferry, lanjut. Orang-orang pada ngomong lanjut. Rehat. Yang ngomong rehat cuma 2, yang ngomong lanjut 20. Oke, kita kasih naik ada Juli Rahman. Oke. Ya, Juli Rahman. Ya, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam lapor kepada polisi. Ya, Juli Rahman. Muslim, Bang? Kabur. Hai umat Islam. Mengapa kau tuhankan manusia? Tereret. Yang sudah meninggal. Tereret. Di Madinah sana. Bukankah dia itu hanya seorang manusia? Mengapa kau berseru-seru padanya? Yuk, silakan. Yuk. Ada Irma, saudara-saudara. Yuk, silakan.
Irma, kamu harus naik ke sini nih. Saya tidak sabar mendengar statement kamu untuk meninggalkan agama Islam. Ini gimana ini Irma ini? Ayo silakan. Coba Irma kamu naik ke sini dulu. Coba yuk. Kamu ini masih terombang-ambing, tidak jelas ini. Ya. Terombang-ambing bagai perahu di tengah lautan. Ya, silakan. Tidak kelihatan dia, saudara-saudara. Ataukah Irma KW atau bagaimana itu yang komen? Karena banyak sekali orang-orang itu, teman-teman, iseng banget bikin akun-akun padahal dia bukan pemilik akun tersebut. Jadi di media sosial ini bang begitu. Anda bikin akun Prabowo begitu bisa juga. Ya, jadi kalian harus bisa mendeteksi apakah itu akun asli atau akun palsu. Dicek profilnya. Oke, kita kasih naik ada Elisa. Selamat malam Elisa. Halo Elisa. Kabur. Gimana nih? Naik dinaikin malah ketawa-ketawa. Kita kasih naik ada Rajul. Ini Rajul ini berapa kali ini ngajukan permintaan ini tapi nggak nyambung-nyambung. Rajul Ajim. Saya sudah menaikkan Anda ini Rajul Ajim, tapi koneksi Anda itu tidak nyangkut. Ini kemungkinan karena sinyal Anda lemah. Rajul? Oke, Rajul Ajim tidak nyangkut-nyangkut, jadi kita turunkan ya Rajul Ajim ya. Kita kasih naik ada Royu. Siapa ini Royu nih? Ini ada tulisannya Arab. Rayu atau siapa ini nama Anda nih? Ya silakan, nyalakan kamera Anda. Rayu atau apa nama Anda ini? Halo? Macet. Anda sudah saya naikkan kemari, halo? Apakah dia tidak mengerti cara berbicara bagaimana? Baik, kita turunkan ya. Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Putra Zamili. Banyak muslim naik tapi sampai sini mereka tidak sanggup bahkan melontarkan satu kosakata. Ya, silakan. Putra Zamili. Muslim, Bang? Putra Zamili. Macet lagi. Kita kasih naik lagi ada siapa ya? Sebentar ya. Oke nih, tulisan Arab nih. Halo? Muslim Bang, Muhammad? Iya Bang. Muslim Bang? Iya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Tuh, sudah saya kirim permintaan untuk menyalakan kamera. Ini Bang, sudah nyala.
Sudah nyala Bang. Bisa duduk Bang? Iya. Coba duduk, kemudian nyalakan kamera, begitu Bang. Jangan gelap-gelapan. Waduh, ini udah terang Bang ini Bang. Iya, melawan Ini lampu udah Bang. terang Coba. Bang. Ini malam Bang. Enggak ini. Melawan lampu. Coba searah sama lampu biar lampunya menyorot wajah Anda. Nanti kalau gelap-gelapan nanti bisa jadi nabi Bang, kayak Muhammad Bang. Nggak bisa Bang, nggak bisa ini. Ini terang dah. Terang ya. Muslim Bang. Terang dong ya. Iya, karena ngelawan sinar. Jadi apa? Backlight atau apa istilahnya? Ini loh. Ini. Gimana ini? Ini udah putar-putar ini. Lebih mending begini. Begini. Ya. Muslim atau bagaimana Bang? Ya, saya Islam Bang. Saya sudah menyarankan berkali-kali, coba kalau mau naik, jangan pegang begini Bang HP-nya. Pegel nanti Bang. Taruh begitu di satu tempat. Ya, ini penasaran kan saya Bang. Ini penasaran. Ini scroll. Ini komal apa ya ini? Ini adalah komal atau forum diskusi lintas agama. Diskusi antara Islam dan Kristen. Menyadarkan orang-orang Islam untuk berhenti. Hindu ya? Apa? Belangkon abang kok Hindu itu ya? Ini bukan belangkon Hindu Bang. Ini belangkon Bali. Oh, belangkon Bali ya? Iya kan? Iya. Belangkon nggak punya agama Bang. Ini heran nih orang-orang Muslim ini, baju saja punya agama, bahasa Arab punya agama. Ini memang Muslim nih memang agak susah. Kucing saja Muslim, ontak saja Islam, batuk-batuk saja Muslim. Oke lah Bang. Saya cari dulu Muslim yang agak mendingan ya Bang ya. Iya. Anda ini sudah selain pegang-pegang. Udah dibilang kalau mau naik jangan pegang-pegang HP gini, pegel nanti tanganmu gini. Capek, taruh gitu loh, taruh atau beli tripod. Murah-murah itu. Bahkan ada yang harga 15.000 itu yang bisa diputar-putar itu. Aduh, sulit Anda ini ya. Ini Roma Rido yang kemarin sudah bosan. Ini sudah malam teman-teman, sudah jam 11:30. Bagaimana teman-teman? Apakah kita masih lanjut? Bagaimana teman-teman? Coba kita naikkan ada siapa ya? Razang Muhammad. Istirahat. Oke, terakhir ini coba ya, terakhir ini. Ya, Razang Muhammad. Ya, halo Bang Ya. Adis, selamat malam. Selamat malam Bang, kok gelap-gelap Bang? Maaf Bang, orang pada tidur ini. Oh iya, sudah terlalu larut malam teman-teman. Besok-besok kita maksimalin jam 10 malam ya teman-teman ya. Ini udah 11:30 ini. Memang saya mohon maaf ini. Tadi kita siarannya jam 9 malam. Iya Bang, jadi saya juga minta maaf Bang, soalnya di sini orang pada tidur ini. Udah pada tidur. Oke lah, baik kita lanjutkan besok ya Bang ya. Baik, saya turunkan dulu Bang. Oke lah teman-teman, sampailah kita kepada penghujung acara kita teman-teman. Ya, begitulah acara diskusi lintas iman. Semoga Anda mendapatkan hiburan, semoga Anda mendapatkan pengetahuan, semoga Anda mendapatkan ilmu-ilmu yang selama ini mungkin Anda belum pernah dengar.